Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam kondisi sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Perkenalkan, nama saya Gilang Jejatiseno dari Universitas Dian Nuswantoro, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Desain Komunikasi Visual, kelompok 7103. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi dengan tema olahraga dan juga kesehatan. Presentasi kali ini berjudul Tetap Sehat dan Bugar Walau di Rumah. Berisikan aktivitas olahraga untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Next. Ada beberapa fakta yang saya tampilkan pada presentasi kali ini. 4 dari 5 orang Indonesia malas berolahraga. Hal ini tersebut dibuktikan oleh sebuah survei bertajuk Gaya Hidup Sehat dan Aktif yang digagas oleh Votera Brands Indonesia dan Perhimpunan Osteoporosis Indonesia atau disebut juga dengan PEROSI. Survei tersebut menemukan kebanyakan orang Indonesia paham hidup sehat dan aktif merupakan hal yang paling penting. Namun, bertolak belakang dengan kenyataannya. Hal ini dibuktikan dengan fakta. 4 dari 5 orang Indonesia tidak berolahraga secara rutin. Dan tidak ada waktu menjadi halangan terbesar mereka. Selain itu, masyarakat Indonesia masih menghabiskan waktunya selama 10 jam dalam sehari dengan aktivitas seperti duduk, bekerja, dan menghabiskan waktu untuk berkendara. Dapat kita lihat pada diagram sebelah kanan. Waktu yang dihabiskan dalam sehari, 10 jam tersebut terbagi menjadi 3 aktivitas, yaitu duduk, yaitu aktivitas berkendara dalam persen disimbolkan dengan persentase 30% dan bekerja dalam persentase 20% dan paling banyak 50% yaitu dengan duduk di rumah, dengan aktivitas duduk. Next. Perwakilan PEROSI, Dr. Andi Kurniawan, SPKO, penelitian tersebut mengungkapkan masyarakat masih minim pengetahuan tentang manfaat bergerak buat kesehatan dan bahayanya kurang gerak terhadap risiko penyakit kronis dan kematian. Kurangnya aktivitas fisik bahkan menjadi penyebab kematian keempat dunia. Oleh karena itu, pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa bergerak itu penting. Setidaknya meluangkan waktu 30 menit per hari, 5 kali dalam seminggu untuk bergerak aktif, ungkap Dr. Andi. Aktivitas fisik, tambah dia, sangat bermanfaat untuk seluruh tubuh manusia, tak terkecuali bagian tulang. Agar tulang tetap kuat dan sehat, haruslah bergerak aktif atau berolahraga secara rutin dan konsumsi nutrisi yang tepat merupakan hal yang sangat penting. Untuk mencapai hasil yang maksimal, jelas dia bergerak aktif melalui latihan fisik, teruslah baik, benar, teratur, dan terukur. Sementara itu, Presiden Direktur Votera Brands Indonesia, Ahyud Kwaradi, mengatakan hasil survei terbaru ini merupakan sebuah peringatan bagi masyarakat Indonesia untuk berolahraga secara rutin dan teratur agar terbebas dari penyakit kronis maupun ancaman kematian. Untuk itu, pihak Votera merasa perlu mendorong masyarakat Indonesia untuk bergerak dan berolahraga setiap hari. Informasi dikutip dari https berita1.com. Next.
Apa sih yang dimaksud dengan olahraga? Olahraga adalah aktivitas untuk melatih tubuh seseorang, tidak hanya secara jasmani, namun secara rohani. Atau olahraga juga bisa diartikan sebagai aktivitas yang melibatkan fisik dan keterampilan dari individu atau tim, dilakukan sebagai sarana hiburan penghilang stres. Next. Olahraga yang dapat dilakukan di rumah. Walaupun di rumah saja, kita harus menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh, bukan? Kita dengan melakukan beberapa olahraga berikut ini. Yang pertama, lompat tali. Lompat tali adalah suatu olahraga yang dapat dilakukan di rumah, baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Olahraga ini sangat cocok menurunkan berat badan. Berolahraga lompat tali selama 20 menit diperkirakan dapat membakar sekitar 200 kalori. Olahraga yang kedua yaitu angkat beban. Awalnya olahraga ini dilakukan di gym atau pusat olahraga lainnya. Namun di rumah kita dapat berolahraga angkat beban dengan membeli peralatan seperti barbel dan kettle. Waktu yang paling pas untuk melakukan olahraga angkat beban pada waktu pagi hari. Olahraga yang dapat dilakukan di rumah. Yang ketiga yaitu jogging. Jogging merupakan olahraga yang dapat dilakukan di sekitar rumah. Namun, sebelum jogging diharapkan mengkonsumsi makanan dan minuman terlebih dahulu sebagai nutrisi atau energi untuk tubuh saat berolahraga jogging. Jogging dapat dilakukan cukup 2-3 kali dalam 1 minggu dengan total durasi sekitar 2,5 jam per minggunya. Next. Peralatan dan perlengkapan olahraga di rumah. Dari ketiga olahraga tersebut antara lain yaitu jogging, lompat tali, angkat beban, membutuhkan peralatan dan perlengkapan. Salah satunya yaitu olahraga jogging, memerlukan sepatu untuk alas kaki agar nyaman untuk berlari. Sepatu salah satu peralatan untuk jogging. Pilihlah sepatu yang nyaman dipakai agar saat berolahraga jogging kita merasa nyaman dan tidak merasa sakit pada kaki. Yang kedua, barbel. Salah satu peralatan untuk angkat beban. Barbel dapat kita beli di toko olahraga atau dapat kita buat sendiri dengan dua ember yang diberikan semen lalu diberikan tiang sebagai penyangga. Peralatan ketiga yaitu tali, skipping. Tali ini salah satu peralatan untuk lompat tali. Dapat kita beli pada toko olahraga atau dapat kita buat sendiri dengan menyusun karet gelang secara berurutan sampai panjang yang kita mau. Next. Aturan yang diperhatikan sebelum berolahraga. Sebelum berolahraga, wajiblah kita pemanasan, lalu olahraga, dan terakhir pendinginan. Pemanasan yaitu awalan olahraga bertujuan mencegah cedera. Yang kedua, olahraga. Kita melakukan olahraga seperti jogging, lompat tali, dan juga angkat beban. Yang terakhir, kita melakukan pendinginan sesudah berolahraga, bertujuan untuk melemaskan otot-otot secara bertahap. Next. Manfaat berolahraga. Yang pertama, imunitas tubuh meningkat dan terhindar dari berbagai penyakit. Yang kedua, meningkatkan perasaan bahagia, mood kita akan bertambah dan tubuh menjadi segar dan ringan. Yang ketiga, menjaga tubuh tetap bugar, mulai dari pernafasan, otot, dan sendi. Next. Apakah ada pertanyaan mengenai materi tersebut?
Jika tidak ada, sekian presentasi kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.